Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan juga saudara semua yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mengawali semua aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan melalui ibadah pagi pada hari ini di hari Senin 31 Januari 2022. Marilah kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 569 ayat 1. Kita berdoa. Allah Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terpuji Engkau ya Allah yang menganugerahkan berkat kehidupan bagi kami pada pagi hari ini. Sebelum kami akan melakukan segala aktivitas kami akan menyerahkan hidup kami melalui ibadah pada pagi hari ini, dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kuatkan kami, tolong dan mampukan kami untuk memahami dan juga melakukan firman Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yeremia pasal 32 ayat 17. Yeremia 32 ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil bagi-Mu. Ia ale Jehovah, idama, nunga dijadihoko akal langit dohok tanoon, marhite-hite hagogo-Mu nagodangi, dohot marhite-hite tangamu na toltoli, dangadong na so tarpatupaho nanggo sada. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yeremia adalah seorang nabi di kerajaan Yehuda yang hidup menjelang dan setelah zaman pembuangan ke Babel. Yeremia menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Yehuda, yaitu bahwa Tuhan akan menghukum dan membuang bangsa Yehuda karena dosa-dosa yang mereka perbuat. Walaupun demikian, Tuhan menjanjikan akan memulihkan bangsa Yehuda dan mengembalikan mereka ke tanah mereka. Jika kita bayangkan berada
di posisi orang yang berada pada masa itu, apa yang akan kita lakukan ketika kita tahu bahwa bangsa dan negara kita akan hancur dan kita akan dibuang ke negara yang lain, tetapi setelah sekian tahun kita akan kembali ke tanah air kita? Mungkin ada di antara kita yang bersikap pasrah, tetapi jika kita perhatikan, Tuhan tidak mau anak-anaknya hanya berada dalam posisi pasif dan pasrah seperti itu. Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada Nabi Yeremia untuk bertindak dan melangkah dalam iman. Tuhan menyuruh Nabi Yeremia untuk membeli ladang saudaranya, karena Yeremia lah yang memiliki hak tebus untuk membelinya. Bukankah suatu hal yang aneh, Tuhan memerintahkan Yeremia untuk membeli tanah saudaranya, sementara bangsa Yehuda akan dibuang. Akan tetapi Yeremia taat kepada Tuhan. Maka bukanlah secara kebetulan ketika Hanamael datang kepada Yeremia dan meminta Yeremia untuk membelinya, melainkan Tuhan sendiri yang menggerakkan untuk datang kepada Yeremia. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yeremia berseru dalam doa kepada Tuhan demikian, Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil bagimu. Doa Yeremia ini menyatakan, meskipun umat pilihan Tuhan akan dibuang karena dosa dan kejahatannya di hadapan Tuhan, akan tetapi mereka akan dipulihkan dan akan kembali ke Yerusalem. Sekalipun umat pilihan Tuhan mengalami kegagalan dalam iman, akan tetapi Tuhan tetap akan menyelamatkan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kisah hidup Thomas Alva Edison, seorang penemu bola lampu pijar yang namanya sulit untuk kita lupakan. Namun tahukah kita bahwa di balik keberhasilan Edison, dia banyak mengalami kegagalan. Kegagalan yang dialami Edison pun tak hanya sekali, dua kali. Tetapi Edison tidak menyerah begitu saja. Ketika kegagalan demi kegagalan memukulnya, ia pun belajar dari setiap kegagalannya, sampai akhirnya semua perjuangannya membuahkan hasil dan ia berhasil membuat bola lampu pijar yang menyala. Kegagalan demi kegagalan telah mengubah kehidupan Edison menjadi suatu kebaikan. Ya, kebaikan yang dampaknya dirasakan seluruh dunia hingga saat ini. Sehingga Edison pernah berkata demikian, saya tidak pernah gagal, saya hanya melakukan cara yang tidak. Dari semua pernyataannya kita dapat memetik pelajaran bahwa banyak kegagalan terjadi karena kita tidak menyadari betapa dekatnya kita dengan keberhasilan ketika kita menyerah. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita mungkin juga sedang mengalami kegagalan.
Entah kegagalan dalam usaha, dalam pernikahan, dalam pelayanan, atau dalam studi. Kita merasa seolah tidak sanggup lagi karena kegagalan itu membuat kita merasa bersalah, malu, dan tidak punya harapan lagi. Berita baiknya hari ini, bangkitlah dari kegagalan. Jangan menyerah dengan kegagalan yang sedang kita alami. Teruslah berjuang dan belajarlah dari kegagalan-kegagalan kita. Jangan putus asa, masih ada harapan, masih ada kesempatan, masih ada pelangi di balik hujan. Berserahlah kepada Tuhan dan mintalah Dia menunjukkan tujuan hidup kita yang sesuai dengan kehendak-Nya. Sehancur apapun hidup kita, Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk memperbaikinya. Bagi Tuhan tidak ada kegagalan yang tidak bisa diperbaiki. Dalam anugerah-Nya yang melimpah, Tuhan tidak pernah gagal mengubah kegagalan kita menjadi kebaikan, dari kesalahan menjadi keajaiban. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 758 ayat 1. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah menguatkan kami pada hari ini. Kami mau menyerahkan semua pergumulan hidup kami ke hadapan Tuhan. Kami mau menyerahkan semua rencana kami kepada Tuhan. Biarlah semua yang akan kami lakukan, semuanya itu seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkati semua saudara-saudara kami yang akan melakukan setiap aktivitas sepanjang satu hari ini. Apapun yang kami lakukan, semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa menyerahkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Bersandar, berpengharapan kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak menerima kasih karunia-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.